Rebahaners, here we go again. Welcome to LK21 Rewatch ID. Film ini adalah saat manusia menghadapi fenomena supranatural di mana utusan neraka muncul dan menyeret manusia ke dalam neraka. Di tengah kekacauan itu, ada sekte baru yang meraih simpati dan dukungan penduduk kota. Ya, series ini tayang dengan jumlah 6 episode yang tayang di Netflix pada tanggal 19 November 2021 kemarin, di mana saya akan membaginya menjadi 3 part. Drama fantasi ini disutradarai oleh Yen Sang-ho yang juga menggarap film Train to Busan dan Peninsula. Dan ya, gak usah kelamaan spoilernya, langsung saja kita saksikan bersama. Inilah Hellbound. Hari itu di pusat kota Seoul ada sekelompok anak muda yang sedang berkumpul menonton video yang dipimpin oleh Jung. Dia mempunyai organisasi studi bernama Kebenaran Baru. Di situ dia menjelaskan bahwa akan ada malaikat yang muncul memberitahu kapan seseorang akan mati beserta waktunya. Sekaligus menyatakan bahwa sudah pasti dia akan masuk neraka. Dan saat waktu itu tiba, monster neraka akan turun ke bumi membawa seseorang yang didatangi malaikat itu untuk menjemputnya. Di tempat yang sama terlihat seseorang yang nampak cemas memandangi waktu di handphonenya. Ternyata dia sedang menunggu waktu kematiannya yang akan terjadi hari itu setelah mendapatkan pesan dari malaikat. Dan benar, tak lama kemudian ada suara gemuruh yang semua orang mendengarnya. Lalu tiba-tiba monster neraka itu datang memporak-porandakan kafe itu untuk menjemput lelaki itu. Lelaki itu berusaha kabur, namun dia tidak bisa lolos dari monster yang ingin mencabut jiwanya. Setelah menghajarnya, monster neraka itu pun mengambil jiwa lelaki itu, lalu monster neraka itu pergi melalui teleportnya. Lalu kita berpindah ke detektif Jin yang sedang menghadiri rapat kepolisian hari itu yang membahas tentang kejadian aneh itu, di mana korbannya kering kerontang gosong sehingga menyulitkan polisi untuk menyelidikinya. Namun mereka memiliki banyak video tayangan kejadian hari itu dari masyarakat yang merekamnya. Kepala kepolisian pun marah karena mereka tidak memiliki bukti sedikit pun, dan dia tidak mau tahu bagaimana caranya mereka tetap harus bisa mengungkap siapa dalang di balik itu. Dan detektif Jin serta rekannya Empyo ditunjuk untuk menyelidiki tentang grup religi Kebenaran Baru yang akan melakukan pertemuan di dekat TKP kejadian nanti malam. Lalu di dalam perjalanan menuju TKP, Empyo memberikan saran pada detektif Jin bahwa percuma menangkap pelakunya jika ada hal-hal yang di luar nalar dan berkaitan dengan supranatural, dan itu tetap membuat mereka akan dibebaskan dari pengadilan. Namun detektif Jin tetap pada keyakinannya bahwa seorang polisi tetap harus menangkap pembunuhnya karena itu adalah tugas polisi. Sesampainya di TKP, mereka juga tak mendapatkan jejak bukti di sana. Kemudian detektif Jin dan Empyo mendatangi sekte Kebenaran Baru yang sedang mengadakan pertemuan di dekat TKP itu. Di sana terlihat Jung menampilkan video demo dari orang-orang yang gosong kering kerontang karena telah diambil jiwanya oleh monster serta riwayat dosa yang telah ia perbuat. Kemudian setelah Jung selesai, detektif Jin dan Empyo menemuinya dan memperkenalkan diri mereka, lalu sedikit menginterogasi Jung. Namun detektif Jin terkejut melihat ternyata putrinya Hee-jung ada di sana. Ia tanpa sepengetahuan ayahnya dia ikut dalam organisasi tersebut. Kemudian karena Jung tidak mempunyai waktu yang banyak, mereka menginterogasinya sambil berjalan. Di situ Jung mulai bercerita bahwa awalnya dia yang putus asa dengan hidupnya, lalu ia ingin bunuh diri di mana orang tidak bisa menemukannya. Tempat perlariannya itu adalah Gunung Tibet. Namun di sana ternyata dia melihat monster yang sedang mencabut nyawa orang di sana. Sejak saat itu dia mulai mengerti makna kehidupan dan mulai hidup dengan bijak. Mendengar cerita itu, detektif Jin sedikit tertawa dan Jung yang melihat itu membungkam detektif Jin dengan mengungkit tentang kematian istrinya yang diketahuinya dari putrinya Hee-jung. Sepulangnya di rumah, detektif Jin segera mencari tahu tentang kabar pembunuh istrinya itu yang ternyata benar. Dia mendapatkan remisi tahanannya. Lalu kita beralih ke ibu penjual makanan yang bernama Park.
Saat dia pulang kerja, dia dikejutkan oleh surprise dari anaknya karena hari itu adalah hari ulang tahunnya. Namun saat dia selesai meniupkan lilin, tiba-tiba ada malaikat yang datang lalu berbicara bahwa Ibu Park akan mati dalam 5 hari ke depan beserta waktunya. Kejadian itu terekam oleh ponsel milik anak Ibu Park. Dan paginya di kantor polisi, detektif Jin mendapatkan kasus baru di mana ada lelaki korban penyerangan sekelompok anggota bernama Arrowhead yang merekam aksinya lalu mereka upload dalam live streaming mereka. Streaming itu sering disaksikan oleh anak-anak muda. Lalu kita beralih ke kantor pengacara di mana ada pengacara wanita yang bernama Hye Jin yang disuruh cepat-cepat masuk oleh rekannya yang bernama Young Ho. Ternyata di dalam sudah ada Ibu Park di sana yang meminta bantuan pada pengacara Hye Jin. Dia bercerita bahwa ia akan masuk ke neraka setelah ia memperlihatkan video malaikat yang datang menghampirinya itu. Ibu Park menerangkan wujud itu adalah Tita setelah ia diberitahu oleh Jung dari organisasi kebenaran baru. Jung ingin merekam saat-saat Ibu Park akan mati sebagai demonstrasi untuk Jung. Jung juga menawarkan uang sebanyak 3 miliar won atau setara 30 miliar rupiah untuknya. Maka dari itu dia meminta pengacara Hye Jin untuk mengelola uang sebanyak itu. Awalnya pengacara Hye Jin sedikit keberatan dengan permintaan Ibu Park, namun kawannya si Young Ho meyakinkan dia bahwa ini bagus untuk mereka, yang memang dia tidak serak dengan sekte kebenaran baru. Dan ini juga merupakan kesempatan untuk mereka mempermalukan sekte kebenaran baru jika memang itu tidak benar. Keesokan harinya Hye Jin menelpon detektif Jin. Dia meminta detektif Jin untuk menjadi saksi dalam transaksi Ibu Park. Dan setelah uang itu ditransfer ke rekening Ibu Park, Jung melihat foto keluarga di rumah itu yang tidak terlihat ayah atau suami Ibu Park. Ia pun menanyakannya. Namun Ibu Park mengatakan bahwa ia adalah ibu tunggal tanpa suami. Bahkan ayah dari kedua anaknya pun berbeda. Jung beralasan dia hanya ingin tahu apa alasan Ibu Park dimasukkan ke dalam neraka. Namun percakapan itu didengar oleh anak Ibu Park. Dengan cepat Ibu Park menenangkan anaknya. Setelah itu Ibu Park meminta mereka untuk mengamankan anaknya setelah kematiannya. Sementara itu di tempat lain, streamer dari Arrowhead sedang melakukan streaming dan ada user yang membocorkan tentang identitas Ibu Park yang ternyata user tersebut adalah teman dari detektif Jin yaitu Empyo. Ya, ternyata Empyo adalah pengikut geng Arrowhead. Lalu setibanya di rumah, detektif Jin segera mencari putrinya, namun ia tidak menemukannya di rumah. Lalu ia menelponnya. Hye-jung memberitahu ayahnya bahwa ia sedang berada di rumah temannya untuk belajar bersama karena besok akan ada ujian. Namun ternyata Hye-jung berbohong, ia tengah berada di rumah Jung. Di sana Hye-jung bercerita betapa ia menyesal atas kematian ibunya. Yang mana jika waktu itu dia tidak lupa atas pesan ibunya yang menyuruhnya mengantarkan baju ganti ayahnya ke kantornya, maka tentu saja saat ini ibunya pasti akan masih hidup. Jung lalu menenangkan Hye-jung dengan mengatakan tak apa, mereka akan membuat dunia menjadi lebih bijaksana. Sementara itu identitas Ibu Park sudah menjadi trending di internet malam itu. Dengan cepat detektif Jin menelpon pengacara Hye Jin untuk mengamankan anak-anak Ibu Park. Malam itu juga pengacara Hye Jin membawa anak Ibu Park ke bandara untuk diterbangkan ke Kanada ke tempat saudara pengacara Hye Jin. Dan dalam live streaming Arrowhead, mereka sedang membahas tentang Ibu Park yang melihat foto anaknya yang terdapat luka memar. Mereka menganggapnya itu hanya akal-akalan Ibu Park dan anaknya dibuat pergi jauh agar dia tidak punya saksi atas kekerasan yang dilakukannya. Lalu Jung dan Hye-jung pergi memata-matai seseorang yang tak bukan adalah pembunuh ibu Hye-jung yang baru saja dibebaskan. Jung meyakinkan Hye-jung agar Hye-jung menyetrum bapak-bapak itu. Lalu mereka membawanya ke suatu tempat yang di sana Jung tambahkan lagi cairan agar dia cepat mati dan jasadnya dimasukkan ke dalam kremasi sampai gosong. Esok paginya mayatnya yang gosong itu ditemukan oleh polisi dan wartawan yang mengira itu adalah korban monster dari neraka itu. Berita itu pun dilihat oleh ayah Hye-jung yang membuatnya tidak habis pikir dengan semua kejadian ini. Ya, mau percaya nggak bisa percaya kejadian. Nah, gimana tuh? Oke, lanjut. Lalu tiba di kantor detektif Jin diserang oleh sekelompok anak muda dari Arrowhead yang meminta anggotanya mereka untuk dibebaskan. Kemudian hari kematian Ibu Park pun tiba. Rumahnya sangat ramai karena stasiun TV pun akan menayangkannya secara live kejadian itu. Terlihat naratama bertopeng. Mereka adalah anggota VIP yang bisa jadi mereka lah yang mensupport keuangan anggota kebenaran baru.
30억이라고 하겠죠. 분명히 어디서 지금 이 모든 게 3일 안에 가능하다니. Lalu, hitungan mundur ke waktu Ibu Park akan dijemput pun tiba. Ia terlihat sangat cemas sekali. Dan part 1 pun selesai. Gimana? Penasaran dengan kelanjutannya? Yuk subscribe dulu biar kamu gak ketinggalan notifikasi dari kami. Ya, saya akui film ini adalah film yang susah untuk dimengerti. Jadi, kalau kamu mikirnya pakai logika, mending skip aja dan tonton aja alur cerita filmnya biar gampang. Oke, keep update for the next video. Bye.